Allah yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini, malam ini, kita merayakan Hari Raya Natal, Hari Raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Buktinya apa? Nah, ini kita saksikan di kandang sederhana, seorang bayi terbungkus dalam kain lampin, terbaring dalam palungan. Terjadi 2022 tahun yang lalu. Maka ada tarik Masehi itu tahun 0 itu. Lupa waktu itu lahirlah Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, diakui dunia. Nah, malam hari ini seluruh dunia, ya jamnya macam-macam ya, merayakan Natal. Bahkan di kota Surabaya kita juga cukup kondusif ya, mulai jam 6 sore tadi sampai jam 00 tidak ada hiburan. Loh, Wali Kota Surabaya mengatakan menghormati orang Katolik, orang Kristen yang merayakan Natal. Jadi peristiwa hari ini semoga menjadi kesukaan bagi kita pribadi dan juga dalam keluarga. Tema Natal tahun ini yang ada di samping buku Anda itu. Keluarga menanti kedatangan Tuhan. Tuhan telah lahir di dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Ya, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible, ditulis dalam kitab suci yang kita baca tadi. Mary's boy child Jesus Christ, namanya Yesus Kristus, was born on Christmas Day. Jeng jeng jeng, hark now the angels sing. King was born today. Man will live forevermore because of Christmas Day. Bersukalah bersama keluarga, lahir Sang Juru Selamat untuk menebus dosa kita. Nanti Anda pulang sudah rame, macam-macam lagu Natal. Sebelumnya aja sudah rame. Tiap bulan Desember sudah ber di mal-mal sudah musik menyanyikan merayakan Natal. Semoga Anda tidak ketinggalan sukacita malam hari ini. Orang Katolik sudah ngempet selama 1 bulan toh pendalaman Advent. Sekarang telah lahir Juru Selamat yang menebus dosa kita, membawa sukacita bagi dunia, membawa sukacita juga bagi keluarga kita. Hari Natal semoga menjadi sukacita bagi keluarga kita, telah lahir Sang Juru Selamat. Ada Maria, ada Yusuf yang mendampingi para gembala. Ya, sukacita yang diwatakan oleh malaikat benar terjadi di kandang sederhana ini. Semoga keluarga-keluarga bisa bercermin apa yang terjadi di Bethlehem 2022 tahun yang lalu. Ya, ada Maria dan Yusuf, ada kanak-kanak Yesus yang terbaring di palungan, memandang hati kita. Loh, memandang hati kita. Di mana hatamu, ya, di mana hatamu, di situ pula hatimu. Semoga ya hati kita terbuka bagi Allah yang telah lahir itu. Pribadi juga keluarga kita. Bagus tadi ya, wakil keluarga berdoa. Semoga kita juga memanjatkan doa pribadi kepada kanak-kanak Yesus yang telah lahir di palungan, yang menatap setiap hati kita. Wah, hatimu terasa disentuh atau tidak? Ya, dalam kesederhanaan ini, ya, Dia memandang kita dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih. Semoga hati kita terbuka dan kita menemukan harta yang paling berharga dalam diri kita. Apa itu?
Harta yang paling berharga apa dalam hidup kita itu? Kasih Tuhan dan juga keluarga. Loh, kok keluarga dong? Wah. Ya karena ini keluarga ya. Semoga Anda juga menemukan dalam keluarga itu sesuatu yang berharga. Dulu ada seorang penyanyi Novia Kolopaking, lalu beberapa tahun yang lalu dinyanyikan oleh BCL lagu yang menjadi soundtrack film Keluarga Cemara. Sudah saya nyanyikan di lingkungan-lingkungan yang kebetulan ikut ngopi family. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Korea bisa nyanyi para gara-gara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak. Sore Romo. Yo lagunya begitu. Selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak. Terima kasih abah. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti loh. Bayangkan keluarga ndak ada ayah. Aduh, ayah. Bayangkan keluarga ndak ada ibu. Aduh. Bayangkan keluarga itu lengkap. Betapa indahnya. Ada ayah ibu yang memberi contoh bagaimana berjuang dalam hidup ini. Dinyanyikan seorang anak tadi. Terima kasih ayah, emak ya. Terima kasih abah, karena filmnya diputar di kota di daerah sana itu ya, emak dan abah. Ya. Saya kira tiap generasi sudah melihat itu. Ya. Nah, tidak putar lagi YouTube lagi nanti. Ya. Bagaimana pentingnya keluarga menjadi istana yang paling indah, keluarga, harta yang paling berharga, puisi yang paling bermakna, keluarga. Keluarga Kudus Nazaret menjadi contoh kesederhanaan kanak-kanak Yesus dan juga Bunda Maria dan Yosef yang mendampingi. Semoga menjadi kerinduan setiap keluarga untuk mengalami peristiwa yang penuh makna. Hari ini, Natal, merupakan hari Natal bagi kita apabila hati kita terbuka kepada Tuhan yang telah lahir di palungan ini. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin Anda diliputi kecemasan, kebimbangan, ketakutan, atau keputusasaan, atau kekecewaan hidup. Pandanglah kanak-kanak Yesus yang telah menebus dosa kita, lahir di palungan dengan sederhana, memberikan kekuatan dan daya. Masa pandemi bisa menjadi malapetaka bagi kita, pribadi atau keluarga kita. Bersyukurlah apabila keluarga Anda masih lengkap ya, bisa merayakan Natal malam hari ini. Kita berdoa bagi setiap keluarga yang mengalami persoalan beraneka. Semoga malam ini menjadi malam yang indah bagi kita semua. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi dunia. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi setiap keluarga yang hadir. Dan sempatkan untuk selama hari Natal, selama masa Natal datang. Ya ini kekayaan gereja Katolik ini ya. Kandang sederhana ini. Berdoalah pribadi, berdoalah bersama keluarga, alami kehangatan cinta kanak-kanak Yesus yang lahir ini membawa sukacita bagi dunia, bagi keluarga kita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Berdiri mengungkapkan iman dalam syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Telah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Mohon perlindungan agar terhindar dari wabah virus corona. Ya Bapa, pandangilah saudara-saudari kami